Yes, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Intermuse Interview by Muse ya. By Muse, Interview by Muse. Mohon maaf, host baru. Jadi kali ini hostnya di Intermuse barengan sama gua, Kresna Julio. Seperti biasa, setiap di Intermuse kita akan selalu menginterview sosok-sosok inspiratif. Nah, kali ini di Interview by Muse kali ini kita sudah barengan sama Wira Usaha Muda Mandiri. Kita bakal menginterview salah satu tokoh yang bisa dibilang apa ya? Oke, sebentar. Biarkan gue memilih kata-kata untuk bintang tamu kali ini. Karena dia adalah orang yang bisa semuanya. Butuh 2 malam untuk gue mempelajari CV-nya. Karena banyak sekali CV-nya, begitu panjang CV-nya. Dan sekarang di sini kita sudah mengundang Mas Dedi. Halo Mas Dedi, apa kabar? Mas Julio, gimana kabarnya? Tos dulu, oke. Dibuka dengan hal yang tidak kompak ya. Dia begini, gue begini, kayak mau sweet. Tapi gak apa-apa, Mas Dedi sehat selalu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Mas, semenjak pandemi kegiatan Mas Dedi lagi sibuk ngapain aja? Iya, sekarang kebanyakan di Jawa Timur ya, Mas Julio. Kita kembangin yang terbaru, ekspor untuk perikanan, terus industri untuk briket dari produk turunan kelapa dan lain-lain lah. Intinya masih di sektor wirausaha dan mengembangkan pertanian Indonesia. Oke, Mas Dedi baru ngomong sebentar, udah minder kan lo? Atau udah selesai, udah kesimpulan nih? Aduh, gue sekolah Zoom, gue kuliah Zoom aja gue ngantuk. Oke, jadi sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Dedi karena beliau juga adalah pemenang WMM ya Mas ya? Betul. Menang tahun 2019. Nah, itu dia. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang bagaimana Mas Dedi waktu di WMM dulu. Boleh. Kita bakal ngomong bagaimana juga awalnya Mas Dedi kayak mikir, oke, gue bakal ikut Wirausaha Muda Mandiri nih gitu. Tapi sebelumnya, aku bakal baca dulu ya Mas Dedi, CV-nya Mas Dedi. Biar mereka juga kecipratan gitu. Yuk, bismillah ya, biar lu pada kena nih rezekinya nih. Jadi, Mas Dedi Cahyadi STP MT. Ya, tinggal di Jawa Timur. Pada tahun 2008 sampai tahun 2013, Mas Dedi ini S1 Teknik Pertanian FTP Universitas Brawijaya. Siap. Lalu lanjut S2 di tahun 2014 ya. Betul. Sampai 2017 di Teknik dan Manajemen Teknologi Lingkungan FTS LITB. Oke. LPDP Scholarship. Yes, LPDP Scholarship. Nah, itu dia. 2016 Summer School Sustainable Water Engineering. Wah, bener nih, Mas. Kelihatannya gitu, Mas. Iya, bener ya. Cuman bahasa Jermannya beda gitu. Nah, bahasa Jermannya, mohon maaf nih. Sorry banget. Bang, boleh baca sendiri nggak, Bang? Ini nama kampusnya nih. Univ apa nih? Waktu itu di Universitas Duisburg Essen. Ya, Duisburg. Iya, dekat Dortmund lah ya. Oh, dekat Dortmund. Tepuk tangan dong buat Mas Dedi. Luar biasa. Ini nah, sebenarnya Mas yang pengen aku tanyain ya. Karena dari baca CV-nya Mas Dedi sendiri yang which is baru awalnya aja, kita sudah bisa tarik kesimpulan bahwa Mas Dedi orang yang sangat menyukai edukasi. Kayaknya hobinya tuh belajar. Di saat mungkin orang-orang zaman sekarang hobinya TikTokan, hobinya nonton Instagram stories orang. Ya, sama saya juga hobi nonton Netflix. Yang terbaru gitu. Tapi masa tentang pendidikan dong. Nah, Mas Dedi hobinya pendidikan. Nah, Mas, kenapa memilih hobi pendidikan? Apakah memang begitu saja tiba-tiba suka atau ada triggernya dulu? Betul. Makasih Mas Julio. Jadi waktu itu memang secara cita-cita ya teman-teman pengen jadi dosen dulu Mas. Oh, mau jadi dosen. Awalnya mau jadi dosen tapi banting setir pas selepas S2 di Bandung ketemu banyak entrepreneur muda di bidang teknologi, di bidang IT. Akhirnya kita berpikir tuh, gimana kalau kita menjadikan teknologi ini jadi solusi untuk masalah-masalah di sektor pertanian ya. Pertanian, perikanan, peternakan gitu. Sehingga selepas lulus S2 pulang dari Jerman juga after join research, akhirnya ingin cari partner yang memang suka di bidang teknologi untuk membuat usaha bersama tuh. Akhirnya kita fokusnya ke semua about teknologi di bidang pertanian kompleks ya, agro kompleks gitu. Jadi spiritnya itu sih Mas, waktu itu inginnya jadi dosen tapi kelihatannya nggak pinter-pinter amat gitu. Akhirnya kita coba wirausaha di bidang teknologi. Dan alhamdulillah sampai ke Jerman ya. Gimana? Rezeki. Akhirnya dari situ kita punya inspirasi. Oke lah, dengan banyaknya penelitian, banyaknya paper, tapi belum cukup banyak yang menjadi real teknologi yang bisa solve problem di masyarakat kita tuh. Oke.
Lagi itu spirit utama tuh. Oke. Tapi berarti sebenarnya waktu Mas Dedi kuliah dulu sebenarnya ada banyak sekali keresahan-keresahan yang Mas Dedi rasain berarti ya? Iya, betul. Khususnya di dunia pertanian. Bener, pertanian, perikanan, peternakan lah ya, circle itulah ya. Penasaran nih, gue tuh penasaran nih. Sebenarnya Mas Dedi tuh zodiaknya apa sih Mas? Kayak kepo Aku gitu. kalau nggak salah ya Sagittarius tuh. Desember ya. Juga Sagittarius. Oh iya. Betul dong Mas. Oke. Sagittarius is in the house yo. Nah, Apa Mas, karakternya yang bagus nih ya, Sagittarius? yang aku tahu Sagittarius itu orangnya friendly. Oke. Nah, Sagittarius itu adalah biasanya Mas Dedi, orang-orang ini Mas Dedi bilang aja bener apa enggak ya? Biasanya Sagittarius itu mereka lebih mengedepankan teman-temannya daripada diri sendiri, betul? Betul. Iya ya. Iya, karena itu saya suka kolaborasi sih. Suka kolaborasi. Hampir semua bisnis saya itu selalu saya buat kayak 2-3 orang saya ajak, saya buat PT baru atau buat entitas perusahaan baru. 2-3 orang saya ajak di bidang sektor perikanan misalnya. Iya. Kita buat PT baru. Selalu seperti itu. Jadi kita build perusahaan baru berdasarkan ya suka kerja bareng teman-teman. Tapi untungnya Mas Dedi setiap bisnis dua orang, 3 orang. Iya, aku mazhabnya. Aku mainstreamnya adalah gimana caranya kita buat usaha itu seminimal mungkin secara waktu cepat, terus secara produk atau secara tim sudah ada timnya itu. Jadi kalau saya mau memulai di dunia peternakan, maka siapa expert di peternakan? Selalu saya ajak, kita pitch bareng, yuk kita buat mainan baru ya, usaha baru di bidang peternakan dan sebagainya. Nah, mungkin salah satu karakter itu masih sesuai spek Sagittarius kali ya. Intinya selalu bersama-sama ya, 2-3 orang. Untung cuma 3 orang ya, karena kalau bertujuh jadi boy band. Oke. Atau tambah Mas Julio. Jangan sama sekali nggak jadi boy band, jadi kayak orang mudemo. Oke, siap. Nah, tadi kita sudah ngomongin masalah zodiak yang ternyata kita berdua sama-sama Sagittarius. Tadi pantesan makanya sebelum syuting, gua sama Mas Dedi itu kita udah ngobrol banyak banget ya Mas. Nah, sekarang kita harus ngobrol lagi sejam. Ya, nah, masih relate. Nah, itu dia. Mas Ded, tapi di antara banyak sekali jurusan yang bisa Mas Dedi pilih waktu kuliah dulu ya. Pas aku baca, jurusannya seputar pertanian. Nah, itu yang sebenarnya aku bingung karena gini, mostly orang-orang akan memilih kalau nggak ekonomi, teknik informatika, atau mungkin hukum kali ya, kalau yang sosial. Hukum, psikolog, atau mungkin markom. Biasanya tuh dipaksa sama ibu bapaknya buat kuliah. Oh iya. Pilihnya markom. Iya. Nah, kalau Mas Dedi sendiri kenapa memilih jurusan pertanian? Iya, kenapa pertanian? Karena saya dulu di daerah ya, saya di Lumajang Mas. Aslinya Lumajang, jadi kota Lumajang. Itu cukup banyak potensi sawah ataupun pesisir ya. Jadi emang dari kecil itu mainnya ya ke sawah, terus ke pantai gitu ya. Nah di situ kita banyak melihat cukup banyak para petani atau nelayan itu ya hidupnya gitu-gitu aja Mas ya. Maksudnya saya secara pribadi juga bapak punya sawah, terus panennya juga sedikit banget tuh per siklus panen. Nah saya berpikir gimana caranya kita anak-anak para orang-orang yang punya sawah ini atau petani ini bisa kemudian mengembangkan pertanian di Indonesia itu. Kuncinya teknologi sih. Dan mungkin karena itu juga menang di sektor teknologi di UMM gitu ya. Iya benar, ternyata emang ya berangkat dari keresahan tadi ya. Teknologi kan at least biasanya mengefisiensikan suatu proses atau meningkatkan kapasitas produksi suatu produk pertanian ya, bisa itu padi, bisa itu ikan ataupun sapi, ternak dan sebagainya. Berarti waktu pas zaman Mas Dedi kecil dulu, waktu Mas pertaniannya itu masih sama sekali belum tersentuh teknologi ya Mas ya? Iya, sekarang pun adaptasi masyarakat Indonesia untuk teknologi di sektor agro terutama itu sangat rendah sekali Mas. Maksudnya terlalu banyak teknologi yang advance ya, kayak precision farming dan sebagainya. Tapi kita harus tahu juga kalau di aspek teknologi itu gimana mudah diimplementasikan oleh petani atau peternak atau nelayan. Itu aspek yang paling utama, termasuk nanti para peserta wirausaha mandiri yang baru di sektor teknologi harus melihat terkait seberapa implementatif nih teknologi yang kita buat untuk solve problemnya di society gitu. Tapi memang nampaknya maksudnya gini Mas, secanggih apapun teknologinya, yang tadi juga Mas Dedi sudah bilang, sepertinya memang first thing first adalah kita harus membuat mereka mengerti. Betul. Ada aspek edukasi ya, sosialisasi edukasi. Tapi itu biasanya part yang dikerjakan oleh pemerintah atau universitas atau anak-anak muda yang concern di penyuluhan pertanian tuh. Lah kita sebagai entrepreneur yang di bidang teknologi harus pandai nih
cari teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan kebutuhan pengguna. Tapi ini ya, baru kita mulai talk show gitu, aku sudah menemukan perbedaan yang luar biasa di antara kita, Mas. Walaupun kita sama-sama Sagittarius nih. Mas Dedi ngelihat sawah luas jadi berpikir akan temuin jalan keluar. Betul. Aku lihat sawah luas ngantuk. Bawaannya pengen tidur, Mas. Adem banget. Iya. Karena by data gini Mas, kalau Mas cek di web browser ya, data kemiskinan Indonesia itu mostly didominasi petani atau nelayan tuh. Padahal sebenarnya Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya gitu ya. Sayang banget ya. Maksudnya ironis nggak sih, karena potensi resource kita alam yang begitu luas, tapi ngumpulnya para society yang kurang mampu atau di bawah garis kemiskinan mostly adalah farmers, petani, nelayan atau peternak. Oke, dan juga habis dari Unbrau S1-nya ya di Malang. Ya, Mas Dedi S2 di ITB. Betul di ITB. Itu dia. Jeda antara S1 ke S2 itu apakah Mas Dedi sempat kerja dulu, terjun dulu ke lapangan atau langsung lanjut gaspol? Saya ada jeda 1 tahun sih waktu itu. 1 tahun. 1 tahun jeda itu saya gunakan untuk aktivitas sosial. Seperti ngajar ya, asisten di salah satu SMA di Malang, terus pernah juga buka kelas inspiratif itu. Akhirnya ngajar ya, saya akhirnya pernah ngajar sebentar sih, meskipun itu kadang ngajarnya nggak kayak dosen ya, paling cuma 45 menit per pekan gitu ya, nggak terlalu banyak. Sempat seperti itu, akhirnya dapat kesempatan beasiswa dari salah satu kementerian ya, Kementerian Keuangan LPDP itu, akhirnya bisa lanjut ke Bandung ke ITB. Tapi hebat sih Mas, maksudnya ada waktu kosong ngajar gitu ya. Iya. Kayak ini di rumah ini Mas ada waktu kosong TikTok. TikTok. Ada waktu kosong edit foto. Nah, tapi waktu Mas Dedi dari S1 ke S2 sempat ngajar, apa yang Mas Dedi rasakan setelah masuk S2? Apakah Mas Dedi ternyata merasa, oh ternyata ilmu aku di S1 udah cukup, atau ternyata malah nagih nih belajarnya, pengen nambah lagi? Iya. Basically kita kuliah itu menurutku saya membuka cara pandang dan mindset ya Mas ya. Jadi bukan setelah sekolah beres S1 atau S2 atau S3 itu malah berhenti belajar. Tapi semakin tahu gimana metode belajar yang pas tuh. Makanya kalau kita sudah menguasai gimana metode belajar yang tepat, kita bisa detect nih di konteks bisnis ya. Aku bisa detect kayak peternakan, bisnis pengemukan sapi. Oh ini bisa running nih, ini bagus nih. Dari aspek bisnisnya, dari aspek teknologinya, atau aspek peternakannya sendiri itu. Jadi hal-hal itu yang membuat saya berpikir bahwa S1, S2 itu ya legitimasi kita pernah sekolah aja sih. Saya masih mengagumi banyak teman-teman yang mungkin belum dapat kesempatan sekolah tinggi, tapi karyanya, kreasinya, inovasinya bisa kemana-mana tuh. Karena dan memang bisa berdampak gitu. Iya, karena memang sebenarnya kan seyogyanya kita tuh bisa belajar dari mana saja. Yes. Kuliah itu cuma platform. Betul. Ada yang belajar dari kehidupan langsung, terjun ke lapangan, ada yang melalui jenjang pendidikan. Ya. Nah, dan juga di sini aku baca akhirnya Mas Dedi memulai usaha di sektor perikanan. Iya. Padahal kita dari tadi cerita nih tentang sawah apa segala macam. Betul. Walaupun sebenarnya perikanan terus pertanian itu mungkin ada di ya sama sih. Cuman aku pikir nih endita bakal berakhir di sawah, ternyata berakhir di kolam. Iya, tapi sekarang juga kerjain sawah sih. Sawah juga. Tapi apa ikan yang dimenangin di sawah? Tapi yang awal dulu memang saya lanjutnya ke teknologi yang teknologi yang menambah suatu inovasi ya atau efisiensi di bidang udang faname. Jadi di perikanan. Jadi udang faname itu Mas penyumbang devisa tertinggi di sektor perikanan. 1,8 miliar US dollar. Wow. Sekitar 25 triliun. Wow. Devisa negara yang didapat dari ekspor udang. Jadi potensi laut kita itu termasuk yang sangat bisa diunggulkan untuk peningkatan ekonomi negara kita selain aspek energi, sumber daya mineral dan sebagainya. Tapi sektor laut tuh. Termasuk perikanan ya salah satunya. Saya pengen berhenti jadi penyiar deh Mas kayaknya. Saya mau jadi Mas Dedi aja. Ntar kita kerjasama aja Mas. Nah itu dia. Kita meeting kok AE. Nah Mas Ded, apakah Mas Dedi memang dari dulu sampai sekarang lebih tertarik buka bisnis sendiri? Aku mau tanya, pernah nggak kerja kantoran? Saya pernah kerja jadi peneliti di salah satu universitas di Bandung. Jadi peneliti, tapi tetap bidangnya pertanian. Tapi hasil penelitian itu tetap diberikan ke suatu lini usaha untuk pengembangan bisnisnya.
Oh, oke. Jadi selalu saya lihat lainnya kehidupan saya sebelumnya itu kalau nggak penelitian, teknologi, bisnis pertanian tuh. Pertanian secara umum aja termasuk perikanan gitu. Nah dari tiga hal ini saya mulai mengerucutkan saya harus kompeten di bidang tersebut. Jadi teknologi, entrepreneurship dan juga pertanian. Oh, teknologi, entrepreneurship dan juga pertanian. Yes. Kira-kira itulah circle aktivitas sampai sekarang gitu. Sangat padat ya. Sangat padat dan seperti Nores, tidak ada istirahatnya. Nah, Mas Ded, tapi di tahun 2018 ini Mas Dedi mendirikan usaha baru, nanobubble.id. Betul. Nah, bisa diceritain nggak nih? Bisa diceritakan nggak nih ke MyMuse tentang nanobubble.id? Bener kan Mas, nanobubble ya? Nanobubble. Ini soalnya gini, kalau nggak tahu apa-apa, aku tuh mikirnya pas baca nanobubble, aku mikirnya boba. Iya betul. Dulu boba. saya dipikir kompetisi WMM-nya adalah boga ya, karena dipikir boba. Iya. Dipikir makanan gitu atau minuman. Ternyata nanobubble adalah teknologi. Jadi teknologi nano ya. Kalau teknologi nano itu bahasa saintifiknya adalah 1⁻⁻1 miliar meter. Jadi satu meter dibagi 1 miliar kali itu baru kita ketemu nano. Jadi kayak intinya baju, kecil ya, nano baju kecil, Iron Man itu pakai teknologi nano dan sebagainya. Iya kecil, intinya kecil. Nano size itu kecil. Ya, ukuran size. Oke, nano itu oke. Nah, sehingga nanobubble itu sebenarnya kita dengan Profesor Nurul dari LIPI dengan Mas Hardi waktu itu dari kampus di Jawa Tengah UGM, kita mencoba membuat teknologi gimana caranya sih yang tadi udang dengan potensi panen dan ekspor yang tinggi menjadi lebih demokratis tuh. Maksudnya semua petani atau nelayan atau petambak ya bahasanya, petambak itu punya kans yang sama untuk mengembangkan kolam-kolam skala kecil, tapi dengan teknologi saya bisa meningkatkan kapasitas panennya. Karena teknologi kami itu injeksi oksigen, Mas. Oke. Jadi nambahin udara di kolam sehingga kan makhluk hidup itu butuh udara ya. Iya, karena kalau kita juga piara ikan di akuarium kan emang ada selang udaranya. Betul. Nah, aerator gitu kan, aerasi. Oke, terus di mana letak perbedaannya? Maksudnya gini, ini saya dari sudut pandang rakjel ya Mas, rakyat jelata ya. Maksudnya kita kan kalau kayak piara ikan gitu atau kayak piara udang ya udah selang udara dimasukin, betul. Napas deh lu di situ ya kan, hidup lu bahagia gitu. Nah, apakah nanobubble membuat perbedaan dari yang apa kita biasa lakukan gitu? Ya, jadi kan kalau kita pakai aerasi biasa atau aerator yang bubble itu kan bubble-nya gede-gede tuh, Mas. Kelihatan lah di mata. Jadi kalau pakai nanobubble kita kayak air biasa, air yang ngalir. Iya. Tapi itu full oksigen sebenarnya. Oh, jadi sebenarnya lebih banyak oksigennya. Lebih banyak oksigennya sehingga mudah terserap lah ya ke air dan ikan bisa konsumsi itu. Karena ikan-ikan atau udang itu kan juga konsumsi oksigen sebenarnya kan. Ya, jadi jangan dipikir karena di air maka mereka tidak konsumsi oksigen. Mereka butuh itu untuk hidup. Iya betul, mereka butuh oksigen juga untuk hidup. Sehingga dengan nanobubble kita nambahin tingkat oksigen di air atau di kolam, sehingga kita secara dampak bisa nambah jumlah udangnya, bisa lebih padat udangnya sehingga panennya bisa lebih banyak. Oh, jadi si nanobubble ini sebenarnya membuat kualitas panen itu sendiri lebih baik? Yes, karena kita merubah kualitas air lebih baik dengan adanya peningkatan oksigen. Kalau oksigen semakin banyak kan berarti makhluk hidupnya bisa ditambah gitu. Iya. Kan gitu ya. Iya. Nah, kita tambah jumlah udangnya. Oh, keren. Karena aku gitu. gak kepikiran loh Mas, maksudnya benar-benar gak kepikiran kayak nanobubble nambah oksigen. Oh, tapi ternyata memang impactnya sampai ke situ ya. Betul. Memang kadang-kadang itu hal-hal yang kecil, hal-hal yang itu kan sangat detail sebenarnya Mas, yang orang-orang tuh tidak menyadari sampai memang mereka ditawari. Iya kan? Nah, itu ternyata dampaknya bisa besar sekali ya Mas. Betul, tapi emang challenge-nya luar biasa ya. Saya bukan teknologi yang biasa di Indonesia sehingga perlu edukasi, perlu menjelaskan ke market ya, ke user pengguna bagaimana teknologi ini bisa diinstal atau diterapkan. Nah, ini menarik karena aku juga baca ternyata nanobubble.id ini adalah teknologi nanobubble pertama di Indonesia. Ini adalah sistem pertama berarti kan? Betul. Bisa dicek. Kita punya 2-3 teknologi paten ya. Iya. Kita udah patenkan teknologinya. Masih proses sih, udah ongoing karena paten itu lama kan. Disubmit tahun berapa, rilis tahun berapa. Nah, itu kita yang pertama. Nah, dari mana inspirasinya Mas? Karena itu kan sebenarnya hal yang sangat simpel. Bahkan mungkin kita nggak bisa kepikiran ya. Iya. Kita ngerasanya dikasih oksigen aja sudah cukup. Betul. Ternyata ada fakta bahwa the more oksigen we give, mereka akan menjadi semakin baik gitu. Harvestnya gitu ya, panennya gitu. Ada 2 inspirasi. Pertama dari Jerman waktu itu, karena saya teknik lingkungan ya. Jadi kalau di teknik lingkungan itu, teknik lingkungan. iya, itu butuh oksigen untuk
memperbaiki hasil limbah ya. Jadi limbah cair itu dikasih oksigen. Bahkan limbah juga dikasih oksigen. Iya, limbah itu dikasih oksigen, dikasih aerasi. Untuk bisa kualitasnya lebih bagus ketika dibuang ke sungai. Sorry Mas, dikasih oksigen dikasih air ASI? Aerasi. Oh air ASI, sorry banget. Saya pikir dikasih ASI. Sorry banget. Aerasi itu pemberian udara. Aduh, aslinya siapa? Oh iya. Oke, lanjut Mas. Iya. Sembari kita belajar bareng lah ya. Yang jatuhnya kayak belajar ya Kak, kayak kuliah Zoom. Iya, itu di Jerman sudah sepakai itu tuh untuk pengolahan limbah. Lah kalau di Jepang ternyata teknologi nanobubble ini selain untuk pengolahan danau, limbah digunakan untuk perikanan. Tapi harganya luar biasa mahal, bisa up to 500 juta lah. Rupiah? Satu unitnya. Iya, kalau di Indonesia rupiah. Oh, oke. Kalau nanobubble? Kita punya harga 7,5 sampai 25. Tuh, beli. Itu buat pera ikan, pera udang ya. Ya, udang. Lebih ke udang sih, karena secara investment cost kalau ke ikan peliharaan nggak masuk, karena kan tidak dijual ya ikan peliharaan ya. Mas, banyak anak sultan di Jakarta. Oh iya, boleh. Suruh Atau beli aja dulu. Mas Julia juga beli nanti. Saya nggak piara ikan, yang ada itu saya taruh di mulut saya, Mas. Saya nggak piara ikan. Siapa tahu pelihara koi. Oke, berarti nanobubble ya. Dan ini juga ternyata menarik banget. Kayak the more oxygen you give, the more harvest you can do. Nah, tapi ini juga ternyata di tahun 2018, nanobubble berdiri tahun? Kita kalau mulai penelitiannya mulai 2015-16 ya. Itu kan beberapa profesor atau guru besar meneliti mulai di lab itu mulai otak-atik mesin lah Mas. Jadi benar-benar kita orang bengkel tuh teman-teman awal tuh di foundernya nanobubble, Mas Hardi, Prof Nurul. Nah terus kemudian kita coba pasarkan mulai 2019 awal ya. Iya. Tapi kalau secara perusahaan legitimate di 2019 tuh. Oke, 2019 berarti nanobubble sudah ada, ibarat kata udah ada lah nih income gitu, udah betul. stable lah gitu. Nah, tetapi di tahun yang sama, Bapak Dedi ini ikut event Wirausaha Muda Mandiri. Yes. Wow, oke. Ini juga agak bingung sih Mas sebenarnya, karena kita tuh kan tipe orang-orang yang cepat puas ya. Kalau kita udah punya nanobubble tuh, kalau gue sih jadi Mas Dedi kayak WMM, bye gitu. Kalau Mas Dedi sendiri, apa yang membuat Mas Dedi masih pengen ikutan gitu Wirausaha Muda Mandiri ya di saat Mas Dedi sendiri sebenarnya sudah punya bisnis yang stable gitu? Iya. Jadi kalau di usaha secara umum teman-teman cash is king ya Mas ya, tetap. Cash is king. Oke. Yes, cash is king. Jadi dalam pengembangan bisnis itu butuh cash baru baik dari pendapatan perusahaan atau dari modal eksternal tuh. Oke. Lah kita mengejar modal-modal eksternal yang sangat kompetitif dan cukup untuk mengejar target kita untuk pengembangan teknologi waktu itu. Pengembangan teknologi. Iya, karena kan butuh cash tambahan. Gitu. Iya, nyari tambahan. Dan itu lumrah. Jadi bisa lewat investasi personal, bisa lewat angel investor, bisa lewat pemodal ventura. Dan Wirausaha Mandiri salah satu kompetisi wirausaha yang menurut kami waktu itu adalah secara hadiah sangat luar biasa. After kompetisinya pendampingannya juga luar biasa dari para mentor atau para suksesor sebelumnya ya, pengusaha sebelumnya kan para dan lain-lain lah. Jadi Bank Mandiri dan Wirausaha Mandiri salah satu the best competition terkait entrepreneurship di Indonesia. Tepuk tangan dong buat Mandiri. Oke. Di tahun 2019 Mas Dedi dengan nanobubble.id-nya masuk ke dalam WMM Wirausaha Muda Mandiri. Ya. Nah, ceritain dong Mas bagaimana proses awalnya, bagaimana struggle-nya, dan berarti otomatis ketika Mas Dedi masuk ke dalam WMM, apakah Mas Dedi menemukan Mas Dedi yang sama? Atau atau ternyata Mas Dedi, loh kok gue sendiri dong di kompetisi ini, prank. Ya waktu kami 2019 itu peserta kalau tidak salah antara 3.000 sampai 4.000 partisipan ya. Aduh banyak banget. Terus diseleksi menjadi 15. Hah? Iya. Yang seleksi orangnya masih hidup sekarang Mas? Masih hidup. Sehat? Masih hidup. Bukan. Iya, dia harus menyeleksi orang-orang pintar itu. Kalau gue sih resign ya mendingan. Bukan serial TV yang lagi kalau kalah terus ditembak gitu ya, bukan ya? Bukan ditembaknya Mas, bunuh dirinya. Oke. Kayak kita tuh kan, karena gini, kan namanya aja Wirausaha Muda Mandiri. Berarti kan semua orang dengan ide bisnis yang luar biasa brilian gitu. Dan kita banyak belajar dari peserta yang lain. Nah, kita baca satu aja capek Mas nih. Dia harus itu apalagi ribuan. jurinya ya, jurinya lihat itu dia. Apa deck atau PowerPoint yang segitu banyaknya terus seleksi jadi. Apalagi nyusutin gitu. Nah, Mas aku penasaran deh, aku nggak tahu boleh nanya ini apa enggak gitu sebenarnya. Mas kan pasti ikut Wirausaha Muda Mandiri, ketemu banyak sekali kompetitor, betul. ketemu banyak orang dengan bisnis plan yang
beragam. Yes. Ada nggak yang sempat menarik perhatian Mas kayak, wah keren juga nih bisnis plan-nya gitu? Ya ada, Apa kayak terutama emang cuman nano bubble yang terbaik gitu? Oh enggak. Kita belajar ke teman-teman yang lainnya. Tapi saya sangat tertarik dan sangat keren teman-teman yang di sektor social entrepreneurship ya. Bisnis sosial itu kan dia di satu sisi harus memikirkan profit perusahaan. Iya. Di satu sisi harus mikir apa dampaknya ke sosialnya tuh. Social entrepreneurship itu kayak apa sih Mas? Misalkan. Kalau di masa saya dulu ada kampung marketer ya, dia melatih para pemuda desa untuk bisa digital marketing. Sekali, iya. Terus dia bisa sampai berapa miliar per tahun omsetnya. Terus ada lagi yang teman Rasa Nusantara itu buat jamu-jamuan dari pemberdayaan, pemberdayaan ibu-ibu yang dikaryakan untuk menjadi partnernya atau karyawannya itu. Ya, tapi berarti itu sangat seksi di negara Indonesia dengan human resources yang sangat puff. Kita harus tahu bahwa teman-teman kita di mungkin Jawa Tengah, Jawa Timur juga banyak sekali yang butuh pekerjaan di sektor-sektor ini, termasuk agro ya. Makanya saya concern di situ. Gimana menyerap tenaga kerja, baik itu full time atau part timer, tapi mereka bisa meningkat secara kesejahteraan. Nah, teman-teman social entrepreneurship itu PR-nya dua itu. Gimana profitnya naik perusahaan, gimana berdampak ke sosial. Nah, teman-teman itu yang menurut saya perlu belajar banyak di sektor teknologi yang berdampak sosial kan jadi asik tuh. Ya sebenarnya, tapi kayak tua lebih cepet ya. Mikir mulu tiap hari. Nah, Mas Ded, oke. Itu tadi masalah kompetitor. Sekarang aku pengen ngomongin masalah struggle. Kesulitan apa yang Mas Didi temuin di WMM. Mas Ded, mau nanya dulu sebelumnya, waktu di WMM itu dia tipenya tim atau sendiri? Itu kita pengusulnya sendiri. Jadi WMM itu perwakilan tim bisnisnya. Oke. Biasanya si CEO-nya sih atau direktur utamanya yang pitching terhadap juri ya, sehingga bisa terpilih menjadi finalis, terus juara dan sebagainya. Oke. Nah, kesulitan yang Mas Didi temuin selama di WMM? Ya pertama berkompetisi dengan banyak pengusaha muda yang ide-idenya seru banget dan kreatif ya, gitu. Benar. Bahkan kita waktu itu tidak terlalu optimis untuk bisa juara. Karena waktu visitasi, kan ada fase visitasi lapangan ya. Iya. Visitasi kantor, terus lihat kolam-kolam bundar kita di Tangerang Selatan waktu itu di Serpong. Itu juga kita lihatnya kompetitornya canggih-canggih sih. Ada yang bisa membuat teknologi untuk perbaikan tanah yang awalnya perbaikan tanah harus puluhan tahun bisa hanya beberapa bulan saja kembali secara mungkin kesuburan atau kondisi konservasi tanahnya dan sebagainya. Bagus banget tuh Mas. Kualitas tanahnya. Iya. Itu salah satu finalis yang dari Surabaya. Iya. Dan 3 besar teknologi waktu itu. Wow. Jadi ada saya yang satu perbaikan tanah tadi, satu lagi di sektor digital ya. Jadi IT web developer. Kemudian dia buat pesawat nirawak untuk memantau misalnya hutan, pemupukan gitu. Canggih-canggih lah Mas. Dulu katanya menangnya Nano Bubble juga ya selain rezeki saya lihat minder juga tuh dengan teman-teman yang loh. Itu yang mau aku tanya, apakah Mas Didi nggak minder? Karena kan semuanya kan kayak bikin pesawat lah, apalah, sementara IT lah ya. Kayak Nano Bubble kan kayak cuk oksigen gitu. Betul, dan kita waktu itu belum sampai ke digital sistemnya yang nggak ada IT-nya. Jadi kita hardware buat mesin. Jadi kita kayak manufacturing itu. Nah, oke. Nah, dan Mas Ded bisa diceritain nggak sih bagaimana proses dari awalnya Mas Dedi pengen ikutan? Iya. Ada karantina nggak sih Mas? Ada, waktu kami dulu sepekan ya. Karantina sepekan di Jakarta. Terus di situ ada pelatihan, coaching, terus karena tampil di media juga ya finalnya. Jadi ada belajar nari, nyanyi, ada public speaking training gitu. Jadi diajari kayak Mas Julio lah biar terbiasa di depan kamera. Ya. Oke. Nah, tapi Mas Ded sampai akhirnya keterima gitu, maksudnya sampai menjadi pemenang deh. Iya. Itu panjang nggak prosesnya? Iya, cukup panjang ya. Dulu tapi kalau secara waktu sekitar 2 bulan secara umum. Oke. Tapi secara tahap ya standar lah ya. Kita seleksi administrasi berkas, kemudian dilanjut kita visitasi kantor ya, office, terus lapangan dan sebagainya. Sampai terakhir kita ada final regional waktu itu. Jadi yang lokasi di barat Jakarta, Sumatera, Jawa Barat itu final di Jakarta dulu. Terus yang Jawa Tengah di Jawa Tengah, terus yang di Jawa Timur di Surabaya dan sebagainya. Lah baru setelah lolos semuanya diambil 15 besar, masing-masing bidang usaha 3 besar kan, itu ke Jakarta kita.
Di karantina oke. 7-10 hari, saya lupa. Nah, pastinya. 7-10 hari. 7 sampai 10 hari. Oke, 7-10 hari atau 2 bulan selama ikutan Wirausaha Muda Mandiri. Iya, iya. Keuntungan apa aja nih yang Mas Dedi dapetin di WMM? Di UMM ya. Jadi kalau keuntungan saya bisa split jadi 2 ya Mas ya. Pertama keuntungan tangible nih, yang nampak secara langsung, Ya. itu ya jelas keuntungan finansial, pertambahan modal gitu ya, Ya. modal usaha untuk kita mengembangkan usaha atau unit mesin waktu itu. Dan keuntungan yang intangible itu yang mungkin tidak nampak secara fisik ya, tapi exposure perusahaan, exposure personal saya sebagai pemenang di situ. Selepas itu juga banyak inquiry masuk ya, inquiry ini baik dari beberapa instansi ingin jadi konsultan bisnis, ngontak kami, ngontak saya itu secara pribadi. Terus ada temen mau usaha di sektor pertanian, ngontak saya, Mas bisa nggak ngebimbing atau jadi partner bareng. Kalau saya secara waktu dan energi ada, saya biasanya terima opportunity itu bahwa oke, kita build up usaha baru di sektor agro, tetap agro. Itu sih saya pikir cukup banyak aspek-aspek yang intangible, yang selain tadi modal usaha yang bisa kita terima. Dan WMM bagus ya Mas, kalau yang sebelum COVID era ya, itu ada pendampingan selepas lomba ya. Oh, jadi abis lomba kita Setelah ada pemenang, terus ada mentoring, ada workshop, ada exhibition kalau termasuk di luar negeri. Kalau ada exhibition itu kadang kita didaftarkan. Oh, seru jadi kalau di banget. bidang fashion misalnya buat batik atau buat produk-produk kreatif, itu bisa diikutkan kayak expo di negara mana, dan lewat Wirausaha Mandiri dan Bank Mandiri. Oh, berarti emang banyak sekali. Iya, exposure-nya sampai seperti itu. Oke, siap. Tuh, kita minum dulu Mas ya. Boleh. Saya juga agak haus nih tadi kita ngomongin. Siap, aku juga minum dulu Mas. Airnya sih coba pakai nano bubble ya, kayak bakal lebih segar. Oke. High oksigen ya. Nano bubble the best. Bentar Mas, kurang minum. Mas Ded, terus hubungannya Mas Dedi sama teman-teman alumni Wirausaha Muda Mandiri tahun 2019 itu bagaimana sekarang? Apakah ada akhirnya kerja bareng? Ya kalau kerja bareng belum sampai ya yang ada, karena kan bidangnya beda-beda ya. Ya beda-beda. Cuman kalau setelah Wirausaha Mandiri ada kolaborasi dengan alumni yang lama, itu juga beberapa ada ya. Maksudnya kita pernah coba kerjasama dengan Mas Hendy Babarafi, itu punya tambak udang Faname, itu juara pertama 2007. Oh. Itu juga sama, dia selain sektor food and beverage, dia juga mengembangkan di sektor udang Faname. Dan lain-lain lah. Saya pikir tidak hanya nano bubble ya. Selepas itu saya mengembangkan teknologi di jagung, terus teknologi di dunia peternakan. Sama yang terbaru tadi mungkin diskusi sama teman-teman, kita mengembangkan briket dari batok kelapa tuh. Wow, kayaknya banyak banget yang Mas Dedi lakuin nih. Bahkan ini aku juga baca belum lama ini Mas Dedi ini ngebentuk yang namanya Java Kokokar. Iya, Java Kokokar. Aku bacanya Java Kokokar apa Java Cocokar? Kokokar. Java Kokokar. Coconut charcoal ya sebenarnya. Oh, jadi, briket itu tadi. Iya. Itu pun after WMM, itu ada temen yang ngontak, maksudnya dia punya industri, punya pabrik, terus ingin bekerja sama gimana cara membuat produk yang lebih bagus dan ekspansi terkait pemasarannya. Nah, Mas, tapi apa sih emang keuntungan dan apa sih perbedaan briket biasa sama yang dari coconut? Apakah kan biasa tuh permasalahan briket tuh susah dinyalain. Iya. Nah, apakah yang kokokar ini cuman kita bakar, dia udah nyala semua, apa cuman kita kata-katain dia panas menyala sendiri apa gimana? Iya, kalau yang briket kita dari kembangkan, ini? Ya, coconut pertama dia market tertinggi di dunia itu briket yang berasal dari batok kelapa ya Mas Julio ya. Iya, itu tuh lebih eco-friendly nggak sih nggak ya? Tapi semua proses kita eco-friendly, maksudnya itu kan limbah ya. Iya. Kita memanfaatkan limbah untuk jadi produk tuh. Aha. Sehingga eco-friendly ya. Nah, yang kedua adalah market share di dunia ini itu yang paling bagus dari arang kelapa. Bukan dari kayu dan sebagainya. Karena kebutuhan atau demand di luar negeri kan untuk sisa ya. Kalau briket itu untuk pemanas di. Iya, sisa. Buat kita juga bakar-bakar Mas. Iya, untuk barbecue. Tergantung kualitasnya. Tapi kalau kualitas yang kita buat pabrik di Blora itu insya Allah terkait panasnya lebih panas, nilai panasnya terus lebih tahan lama. Jadi lebih dari 90 menit lah ya. Bisa kita patokannya. Iya. Terus kekerasan briketnya lebih bagus tuh, hardness-nya. Wow,
bentar. Jadi sekarang oke. Berarti sekarang Mas Didi lagi sibuknya apa nih? Nano Bubble. Ya, sama Nano Bubble, Kokokar. alhamdulillah per 2021 Maret saya board member aja ya. Jadi saya di komisaris dengan shareholder di sana. Karena ingin mengekspansi skill ataupun kemarin ada modal beberapa dari WMM, kita coba kembangkan ke lini usaha lainnya. Wow. Ya, yang 2020 kita buat tadi Bricap. Iya. Terus 2021 kita buat 2 lagi namanya Fisherinesia itu untuk ekspor lobster, kepiting atau produk laut. Terus satu lagi yang terbaru kita buat Corisco, itu collaborative research company, itu untuk pembenihan jagung. Jadi kita itu ingin teman-teman farmers atau petani mandiri punya benih sendiri. Benih itu kan mahal ya harganya, benih jagung. Lah kita ingin terjun langsung hasil riset terkait benih jagung, kita pasarkan ke rakyat kita, mereka bisa punya produk sendiri, panennya terjamin atau terjaga, diberi kepastian pembelian. Berarti emang berarti semua yang Mas Didi lakukan itu adalah di bidang SDA, sumber daya alam Iya, semuanya. sumber daya alam atau lebih tepatnya pertanian. Oke. Dan tidak harus menjadi CEO ya. Ini note saya ke teman-teman sih. Maksudnya entrepreneurship itu kan kita cari solusi di suatu permasalahan, terus menjadi produk dan dipasarkan. Jadi di beberapa saya hanya jadi advisor atau jadi komisaris atau pemegang saham. Atau yang saya in charge sendiri sekarang yang terbaru di ekspor perikanan Fisherinesia itu. Itu saya kembangkan sendiri sama teman-teman. Harapannya tadi masih terkait Nano Bubble ya. Jadi produk-produk hasil perikanan bisa kita langsung pasarkan tuh. Oke. Nah, ekspektasinya seperti itu. Oke. Berarti memang ini bisa kita bilang ya, kalau alumni dari WMM ini tidak bisa diragukan lagi ya. Ya, mohon doanya tetap Wirausaha muda mandiri ya. Komitmen dan konsisten di sektor ini sih. Nah, itu dia. Tapi kan ini juga sempat dapat bocoran kalau katanya Mas sebagai pemenang tahun 2019 di tahun ini bakal menjadi juri ya. Juri apa mentor? Juri untuk bisnis plan kan? Juri untuk bisnis plan bidangnya teknologi. Terus ada salah satu part nanti di Bali mungkin ya, sambil makan ikan bakar kali ya. Wih mantap di Bali. Kita bro. di Bali ada ya event-event ketemuan para finalis, calon finalis. Terus kemudian kita akan ada mentoring ya. Mentoring lebih ke arah ya kita buat lebih interaktif, ketemu para calon kandidat pemenang WMM 2021. Oke. Ya biar kita kenal dan silaturahim lah di sana. Oke, berarti intinya nih Mas Didi bakal jadi juri dan juga bakal jadi mentor. Ya, untuk event di tahun ini. Menurut ini bocoran aja nih, karena ini kan sekarang masih berjalan yang 2021 ya. Hari pendaftaran ini sudah tutup. Ditutup. Ya. Nah, cepetan ya, 12 Oktober. Nah, itu dia. Itu dia makanya teman-teman segera perbaiki profil bisnisnya, segera submit datanya dan semoga bisa dapat juara di tahun ini. Hadiahnya gede banget, Mas. Berapa, Mas? Kalau nggak salah up to 2 miliar lebih lah. Wow. Dan nanti salah satu jurinya orang-orang top Indonesia lah, ketemu menteri dan sebagainya. Oke, Mas. Sekarang gini aja nih. Ini kan enaknya kalau kita kasih kisi-kisi kali ya. Boleh. Kisi-kisi bagaimana cara menjadi pemenang wirausaha muda mandiri. Oke. Silakan, Mas. Kalau dari saya mungkin ada sudut pandang teknologinya, tapi setidaknya kalau di aspek teknologi itu kita akan melihat aspek function ya, jadi fungsi teknologinya, terus affordability, kemampuan teknologi ini bisa digunakan oleh pengguna, karena kadang membuat teknologi terlalu canggih nggak kepake kan juga tidak bisa menjadi bisnis yang bagus tuh. Terus yang ketiga adalah dampak ya, jadi dampak pada pengguna. Apa sih dampak teknologi ini kepada pengguna? Apakah bisa menambah tingkat pendapatannya per bulan, ataukah memudahkan dia menyelesaikan masalah tertentu gitu. Nah, biasanya kita lihat dari 3 sudut pandang ini sih. Jadi apa itu fungsinya, apa itu mampu dibeli oleh masyarakat Indonesia atau mampu digunakan secara mudah. Yang ketiga adalah impact ya. Kira-kira itu kalau mungkin nanti kisi-kisi sudut pandang kami menjuri di sektor teknologi. Oke, wow, ini ya kayak ini sektor teknologi ya. Kalau makanan saya nggak tahu, kalau sosial nggak tahu. Tapi secara umum mirip-mirip seperti itu. Pasti akan dilihat dampaknya. Berapa banyak merekrut karyawan baru, berapa banyak melibatkan tadi ya sosial masyarakat kita yang belum dapat kerja gitu. Puyeng ya. Kayak kalau misalkan aku ikutan, aku udah walk out, Mas. Dari tadi di menit ke-10 tuh. Tapi Bang Julio bisa masuk ke industri kreatif, teman-teman. Iya ya? Iya, daftar aja. Oke, gue daftar. Daftar aja miliar, bro. Iya. Gokil.
itu bisa daftar, terus nanti jurinya kan pasti kenal semua Bang Judi kan. Ya, kalau Siapa enggak tahu kan kita malu Bang. Iya, bisa menang tuh. Dapat 2,5 miliar. Amin, 2,5 miliar. Mas, kalau misalkan nih, Mas Dedi nih, sekarang dapat uang jebret 2,5 miliar, mau dipakai buat apa? Ya, yang jelas kita lihat sektor yang sekarang lagi dikerjakan ya. Kalau saya pasti ada akses pemodalan. Kalau yang di pemodalan ini kita pasti digunakan untuk penambahan kapasitas produksi mesin ya kalau di Nano Bubble ya. Jadi gimana naikin kapasitas mesin yang awalnya sebulan berapa unit menjadi berapa unit, itu kan butuh teknologi baru tuh Mas, mesin baru. Nah kalau di Nano Bubble itu, kalau di Briquette ya pastinya kita perbaiki teknologi lebih baru supaya produk dengan kualitas yang lebih baik. Intinya mindset saya sih kalau dapat modal itu adalah pertama adalah memperbaiki kualitas produk dulu, Mas. Oh, kok iya? Kok mindset saya liburan ya, Mas? Dapat uang 2 miliar saya liburan dulu lagi, Mas. Saya pikir semua teman-teman ya kalau di sektor teknologi adalah memperbaiki produknya untuk lebih bisa digunakan customernya tuh, marketnya. Betul. Percuma dong buat teknologi yang tidak digunakan pasar tuh. Pun teknologi Nano Bubble tidak selalu sempurna ya. Komplain dari pelanggan, pernah dihujat sampai mau dimasukin penjara ya misalnya dan lain-lain. Oh kita selesai lah masalah itu. Dihina teknologinya dan sebagainya. Wow. Nah kita tapi kan belajar bahwa semua feedback dari customer itu menjadi bahan perbaikan tim lah ya atau produksi. Apapun itu produknya, produk di pertanian, di perikanan. Selalu feedback dari customer menjadi salah satu referensi penting kita untuk pengembangan produk atau pengembangan bisnis. Saya pikir di dunia kreatif juga sama kan. Iya kan, feedback di komen YouTube, kolom komen. Walaupun bedanya kalau kita uang 2M sih buat liburan ya Mas. Oh iya. Nah, oke, Mas Ded, apa yang pengen Mas Ded ketika Mas Ded punya chance gini ya? Apa sih yang pengen Mas Dedi sampaikan ke generasi muda kita yang sekarang nih? Apalagi mereka kan ini kan lagi masa pandemi ya. Betul, otomatis pasti sekarang banyak sekali orang lagi menghadapi masalah di bidang usahanya masing-masing. Nah, apa yang Mas Dedi mau sampaikan nih ke teman-teman semua? Ya, intinya kalau punya jiwa wirausaha menurutku ada dua ya. Jadi pertama adalah kemampuan untuk membaca peluang ya. Oke. Jadi teman-teman itu banyak banget peluang sih, mulai dari di sekitar rumahnya, di sekitar daerahnya. Apa sih masalah yang ada gitu. Lah terus untuk menjadi wirausaha tadi itu kolaboratif skill itu. Skill berkolaborasi. Seperti yang aku note di awal tadi Mas, tidak semua usaha itu aku dirikan dari awal. Tapi aku dilibatkan di tengah yang saya secara skill bisa menjadi pelengkap di situ. Lah teman-teman tidak harus menguasai semua lini usaha ya, finance, terus pembuatan produk. Mungkin kalau di IT ada coding ya, tim coding. Tapi Anda harus punya skill yang bisa berkolaborasi dengan orang lain. Nah itu value Anda tuh. Manfaatkan itu. Kemampuan baca peluang, termasuk UMM ini peluang nih. Peluang kompetisi dengan hadiah yang luar biasa, mentoring setelah eventnya yang luar biasa juga dengan para mentor-mentor yang canggih lah, keren-keren. Lah kalau teman-teman wirausaha yang punya ide, gagasan di bisnis plan tidak daftar, saya pikir sayang sih. Opportunity-nya kan setahun sekali. Iya betul. Coba aja sekarang tuh, kalau gagal, coba lagi tahun depan gitu. Nah, itu dia yang tadi. Itu kan membaca peluang. Nah, itu dia. Membaca peluang berarti kalau kata Mas Dedi ya. Jadi ini juga penting banget buat kamu anak-anak muda yang mungkin sekarang udah punya bisnis plan ya. Betul. Bisa langsung ikutan karena kamu harus ingat bahwa setiap tahun itu Bank Mandiri punya program CSR namanya adalah Wira Usaha Muda Mandiri. Ya. Walaupun sebenarnya tahun ini sudah close ya Mas ya. Hari ini hari terakhir. Tapi masih ada waktu untuk submission date terakhir ya. Kebetulan nih pas mereka tonton, kita udah kelar syuting juga Mas. Oh iya. Udah tutup. Oh iya udah tutup. Itu dia. Gak apa-apa. 12 Oktober tutup. Gak apa-apa. Pas syuting ini ya, kita lihat nanti kapan itu waktunya. Niat baik yang kadang-kadang bikin kecewa ya teman-temannya kayak, masih buka, udah tutup. Iya. Itu dia. Tapi gak apa-apa, karena walaupun sudah close, teman-teman juga masih bisa ikutan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Karena kan yang tadi juga sudah Mas Dedi bilang, bagaimanapun yang paling penting itu adalah opportunity yang disia-siakan. Betul. Dan yang kedua dengan kita ikutan Wirausaha Muda Mandiri, selain tadi kita juga dikasih modal, kita dikasih mentor, dan link-link usahanya tuh banyak banget loh. Betul. Iya kan Mas? Oke. Apalagi Bank Mandiri kan networking relasinya luar biasa ya. Nah, saya sering kali diberi kesempatan teman-teman dari Bank Mandiri selepas UMM. Pas ada tadi ya exhibition ini misalnya di Dubai yang sekarang. Itu akan para alumni di challenge tuh. Siapa yang produknya layak nih kita pamerkan ya di eksibisi di Dubai untuk Dubai Expo misalnya 2020 ya, sekarang di 2021.
Jadi peluang-peluang itu dari Bank Mandiri sangat-sangat concern untuk para alumninya, kita dikasih kesempatan. Tuh, Mas Dedi kapan-kapan kalau ke Dubai ajak saya. Kelihatannya Mas Julio mau jalan-jalan ke sana. Saya manajerin Mas Dedi, Bapak. Kita bantuin Mas. Packing, urus baju ribet loh Mas. Oke, Lipat-lipat baju nggak usah. siap. Urusin aja nano bubble. Ya saya baju saya ngurusin. Oke. Siap, nanti kita kirim lah ya. Nah, itu kita dia. kirim Bang Julio ke eksebisi itu Lah, lu kagak berangkat Mas. Kok jadi gini? Jadi kayak gue tour guide-nya. Nah, dan juga buat kamu teman-teman jangan lupa ya di-follow juga Instagramnya @wirausahamandiri. Dan juga jangan lupa download sekarang Leven by Mandiri karena banyak sekali keuntungan yang bisa kamu dapetin. Yes. Oke, Mas Dedi terima kasih banyak Mas Dedi ya. thank you, Bang Sampai Julio. ketemu lagi. Sukses terus nano bubble-nya. Sukses terus, Java Bang Julio dan Java Muse. Kokokarnya. Ya, Betul. terima kasih. Apa tadi? Java Kokokar, Ada Nano Bubble, Java Kokokar yang di bidang industri briket, ada Fisher Inesia di bidang ekspor perikanan, ada Faith Based Group di bidang peternakan. Nah, Mohon doanya nih lini-lini peternakan, perikanan, dan juga briket bisa berkembang seperti Nano Bubble sebelumnya. Ya. nah itu dia. Jadi bisa cepat, bisa berdampak ke masyarakat secara umum. Nah, itu dia tadi Yes. hasil ngobrol-ngobrol kita bersama Mas Dedi, manusia tanpa tidur. Banyak Enggak, sekali. lebih banyak tidurnya dari Mas Julio gitu ya. Mata saya udah bengkak. Nah, dan juga buat kamu My Muse jangan lupa di follow Instagram @wirausahamandiri ya Mas ya. Betul, Wirausaha Mandiri tanpa itu I dia. ya. Nah, itu dia. Bacaannya gimana, Jul? Baca boleh di bawah sini ya bacanya. Dan juga jangan lupa segera download Leven by Mandiri karena banyak banget benefitnya Mas. Siap. Mobile Banyak apps-nya Bank Mandiri ya. Nah, itu ya. itu dia Leven by Mandiri. Oke. Thank you.